Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Desi Oktaviani, absen 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Aplikasi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Nana Rasmi. Di mana yang pertama yaitu menjelaskan sebuah kasus yang berkaitan dengan siklus produksi, kemudian bagaimanakah evaluasinya dengan sistem pengendalian internal berdasarkan konsep CUSU. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh kasus yaitu seorang staf gudang bahan baku diam-diam mengeluarkan bahan baku melebihi jumlah seharusnya. Nah, data di sistem tetap dicatat sesuai jumlah normal, namun kelebihan bahan baku tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi atau dijual secara ilegal. Nah, karena tidak ada pengawasan silang dan verifikasi fisik secara rutin, kecurangan ini tidak terdeteksi berbulan-bulan. Jika dievaluasi berdasarkan kerangka CUSU, kelemahan pertama itu terletak pada lingkungan pengendalian atau control environment, di mana perusahaan belum membentuk budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan etika. Tidak adanya pelatihan atau kebijakan etis yang kuat menyebabkan karyawan merasa bebas untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, pada komponen penilaian risiko atau risk assessment, di mana perusahaan gagal mengidentifikasi area rawan kecurangan seperti bagian pengeluaran bahan baku yang seharusnya memiliki risiko tinggi. Kemudian dari segi aktivitas pengendalian atau control activities, tidak adanya pemisahan tugas antara pihak yang mencatat, menyetujui, dan mengambil bahan dari gudang. Proses pengeluaran bahan dilakukan tanpa otorisasi yang memadai dan tidak ada prosedur pemeriksaan silang atau audit fisik secara rutin. Kemudian selanjutnya dari sisi informasi dan komunikasi atau Information and Communication, perusahaan tidak memiliki saluran laporan pelanggaran yang aman dan terpercaya sehingga karyawan lain mungkin takut atau enggan melaporkan tindakan mencurigakan yang mereka lihat. Nah, yang terakhir itu dari segi baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Nah, berikut ini merupakan gambar dari atau flowchart dari siklus produksi. Di mana dapat kita lihat dalam siklus produksi ini terdapat 4 aktivitas utama yang terdiri dari desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produk, dan akuntansi biaya. Aktivitas yang pertama dalam siklus produksi yaitu desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas. Nah, aktivitas desain produk ini menghasilkan dua output berupa bahan baku dan daftar operasi. Daftar bahan baku adalah sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Kemudian, daftar operasi adalah sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah dalam membuat produk yang meliputi peralatan apa saja yang digunakan dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Nah, di dalam desain produk ini juga memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan produk yang ada sehingga dapat berguna untuk mendesain dengan lebih baik. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Bagian ini menerima informasi dari desain produk baik mengenai bahan baku maupun daftar operasi. Dalam aktivitas ini, siklus pendapatan akan mengirimkan pesanan pelanggan atau customer order serta perkiraan penjualan agar dapat menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan produksi tersebut. Nah, file daftar bahan baku akan diambil, diupdate
dan kemudian disimpan kembali pada file. Perencanaan dan penjadwalan akan mengirimkan informasi mengenai permintaan pembelian pada siklus pengeluaran berupa biaya bahan baku dan juga overhead yang selanjutnya akan diberikan pada akuntansi biaya. Selain itu, siklus pengeluaran juga akan memberikan informasi pada file daftar bahan baku. File pesanan produksi akan diupdate pada proses perencanaan dan penjadwalan. Nah, untuk kebutuhan tenaga kerja sendiri, manajemen sumber daya manusia atau penggajian akan memberikan informasi mengenai ketersediaan tenaga kerja. Selanjutnya, perencanaan dan penjadwalan akan menerima informasi dari file barang jadi yang berasal dari proses akuntansi biaya. Nah, selain itu, perencanaan dan penjadwalan akan memberikan informasi dari file WIP atau Work in Process yang selanjutnya akan menjadi sumber informasi bagi akuntansi biaya. Nah, aktivitas yang ketiga yaitu operasi produk. Untuk mencapai aktivitas ini, cara yang dilakukan untuk aktivitas ini, cara yang dilakukan berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Perbedaan itu berdasarkan jenis produk yang dapat diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Pada aktivitas ini, setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi dari operasi produksinya, yaitu bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja yang digunakan, operasional mesin yang digunakan, dan biaya overhead produksi yang digunakan. Nah, pada aktivitas operasi produksi akan menerima pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan dari aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Yang akan digunakan sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas produksi. Kemudian, aktivitas operasi produksi akan memperbarui file pesanan produksi dan juga memberikan informasi mengenai kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku kepada akuntansi biaya. Kemudian, aktivitas yang terakhir yaitu akuntansi biaya. Nah, pada aktivitas ini, bagian akuntansi membutuhkan informasi berupa file daftar bahan baku, daftar operasi, dan WIP atau Work in Process. Selain itu, bagian akuntansi juga memerlukan informasi biaya tenaga kerja dari bagian manajemen sumber daya manusia atau penggajian, serta biaya bahan baku dan overhead dari siklus pengeluaran. Kemudian, bagian akuntansi juga memerlukan kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku dari bagian operasi produksi. Nah, dokumen-dokumen tersebut kemudian diproses untuk menentukan informasi mengenai data penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, penggunaan mesin dan peralatan, serta biaya overhead pabrik. Aktivitas ini menghasilkan laporan yang kemudian diserahkan kepada manajemen dan juga mengirimkan informasi mengenai harga pokok produksi ke sistem buku besar dan pelaporan. Nah, setelah itu, bagian ini akan menyerahkan barang jadi ke bagian siklus pendapatan untuk dijual kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu menjelaskan bagan flowchart penjualan kredit atau penerimaan piutang. Nah, saya memilih untuk menjelaskan flowchart prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Berikut ini merupakan flowchart dari
prosedur penerimaan kas, dan pelunasan piutang. Aktivitas yang pertama itu dimulai dari bagian pelanggan, di mana bagian pelanggan ini akan memberikan kas dan remittance advice atau bukti pembayaran ke bagian mailroom. Selanjutnya, bagian mailroom akan membuat daftar remittance secara manual berdasarkan pembayaran yang diterima dari pelanggan. Kemudian menghasilkan output berupa daftar remittance sebanyak 4 rangkap. Nah, rangkap 1 ini akan dikirim ke bagian kasir, rangkap 2 dikirim ke bagian buku jurnal, rangkap 3 ke bagian piutang, dan rangkap 4 ke bagian audit. Selanjutnya, bagian kasir menerima rangkap 1 daftar remittance, remittance advice, dan kas dari mailroom. Kemudian, menyiapkan klip setoran dan menghasilkan output berupa 2 rangkap bukti setor dan kas, kemudian disetorkan ke bank. Kemudian, remittance advice dikirim ke bagian piutang, sedangkan rangkap 1 daftar remittance diarsipkan berdasarkan urutan tanggal. Selanjutnya, pada bagian buku jurnal, akan menerima salinan atau rangkap 2 daftar remittance dari mailroom. Kemudian dicatat ke dalam jurnal secara manual, yaitu jurnal penerimaan kas. Kemudian membuat rekap jurnal dan menghasilkan rekapitulasi jurnal. Kemudian dikirimkan ke bagian buku besar. Selanjutnya, pada bagian piutang akan menerima rangkap 3 daftar remittance dari mailroom dan remittance advice dari kasir. Kemudian, dokumen tersebut dibandingkan lalu dicatat ke dalam kartu piutang secara manual. Di sini akan menghasilkan output berupa kartu piutang dagang, yang kemudian kartu piutang dagang ini akan diarsipkan berdasarkan urutan tanggal. Selanjutnya, pada bagian buku besar akan memproses rekapitulasi jurnal yang diterima dari bagian buku jurnal. Lalu akan diproses posting menghasilkan buku besar. Kemudian, bagian bank akan menerima 2 rangkap bukti setor dan kas dari bagian kasir. Untuk rangkap 2 bukti setor dikirimkan ke bagian audit. Nah, setelah bagian audit menerima rangkap 2 bukti setoran, bagian audit juga akan menerima rangkap 4 daftar remittance dari mailroom. Kemudian, membandingkan dokumen tersebut, lalu membuat rekonsiliasi bank dari laporan bank. Kemudian, yang terakhir, mengarsipkan dokumen tersebut secara terpisah. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, di mana siklus pengembangan sistem ini merupakan sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Siklus pengembangan sistem ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu analisis sistem. Nah, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini diantaranya yaitu melakukan penyelidikan awal, melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan, menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, dan memberi persyaratan sistem. Tahap yang kedua yaitu desain konseptual. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini diantaranya mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, dan memberi persyaratan desain konseptual. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu desain fisik. Nah, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi mendesain output, mendesain database, mendesain input, mengembangkan program, mengembangkan prosedur, mendesain pengendalian, dan memberikan sistem yang dikembangkan.
Tahap selanjutnya yaitu implementasi dan konversi. Nah, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini diantaranya mengembangkan sebuah rencana, implementasi dan konversi, memasang perangkat keras dan perangkat lunak, melatih personel, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, mengubah dari sistem lama ke sistem baru, dan memberikan sistem operasional. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu operasi dan pemeliharaan. Nah, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini mencakup menyempurnakan dan melakukan tinjauan pasca implementasi, mengoperasikan sistem, memodifikasi sistem, melakukan pemeliharaan berlangsung, dan memberikan sistem yang diperbaiki. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada materi atau penjelasan saya kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.